Langkah pembelajaran problem based learning. Di kegiatan awal seperti biasa, salam, doa, persiapan murid, cek kehadiran siswa, menyanyikan lagu wajib nasional. Kalau ada pembiasaan sebelum belajar, kita lakukan pembiasaan sebelum belajar. Kemudian kesepakatan belajar, kemudian persepsi, ice breaking, dan dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Di kegiatan inti, karena kita menggunakan PBL, maka gunakanlah 5 tahapan model pembelajaran PBL. Mengorientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membantu investigasi mandiri dan kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini tahapan-tahapan ini 5 tahapan model pembelajaran PBL ini harus kita munculkan di dalam kegiatan pembelajaran kita. Di bagian mengorientasi siswa pada masalah, artinya kita memperkenalkan masalah kepada siswa. Caranya guru dapat menyajikan gambar, video, ataupun berupa pertanyaan yang berhubungan dengan materi pelajaran yang akan kita pelajari, yang dianggap sebagai sebuah masalah yang harus kita selesaikan. Kemudian contohnya misalnya guru menunjukkan gambar tumpukan sampah di tepi jalan atau di tengah lingkungan padat penduduk. Siswa diminta untuk menetapkan permasalahan yang terjadi dalam bentuk pertanyaan, misalnya mengapa tumpukan sampah itu ada di sekitar masyarakat. Itu berangkat dari sebuah pertanyaan, mengapa tumpukan sampah itu ada di sekitar masyarakat. Kemudian selanjutnya masuk ke tahap yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Di sini peran guru adalah membentuk atau mengarahkan siswa dalam kelompok belajarnya atau pasangan belajar sesuai dengan kebutuhan belajar atau gaya belajar. Kemudian guru mengarahkan siswa dalam mempelajari materi agar kegiatan pembelajaran siswa lebih terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Ini peran di guru di dalam tahapan yang kedua, mengatur sebagaimana mestinya siswa maupun kelas agar kondusif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membantu investigasi mandiri dan berkelompok. Nah, di sini peran guru hanya membantu. Jadi di dalam membantu ini berarti guru harus menyiapkan bahan-bahan yang perlu yang kira-kira dibutuhkan selama proses pembelajaran. Misalnya saja LKPD. LKPD ini digunakan untuk bahan diskusi bagi anak-anak di dalam kelompok. Jadi mereka berdiskusi mengikuti tahapan-tahapan yang ada di LKPD. Jadi LKPD harus sesuai dengan karakter siswa kita. Harus ada petunjuknya supaya mereka lebih terarah di dalam melakukan diskusi. Kemudian mengembangkan dan menghasilkan hasil karya. Nah, selama proses diskusi, guru menggali, kemudian setelah diskusi selesai, siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas secara bergilir. Kemudian guru membantu siswa selama presentasi, mengarahkan dan memberikan apresiasi atas usaha yang dilakukan oleh siswa. Jadi di sini setelah presentasi, guru mempersilahkan kelompok lain untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Kemudian kelompok lain juga nanti akan bergilir seperti itu, sehingga materi atau hasil diskusi yang dilakukan oleh siswa itu lebih dalam, lebih banyak. Karena sesuai dengan tahapannya, yaitu mengembangkan artinya bisa sangat luas. Nah, disinilah peran guru untuk memandu siswa dalam menyajikan hasil karya mereka di depan. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru bersama siswa berdiskusi ataupun tanya jawab terkait dengan proses pemecahan masalah yang telah disampaikan oleh setiap kelompok. Jadi nantinya diharapkan setelah semua kelompok selesai menyajikan hasilnya, dapat menarik sebuah kesimpulan yang bisa dijadikan sebagai solusi atas masalah yang disajikan di awal. Kemudian di kegiatan penutup, nah tadi tahapan-tahapan ini sudah dilakukan 5 tahap. Nah, di setiap tahapan itu diusahakan ada ice breakingnya supaya kegiatan pembelajaran tidak membosankan atau monoton. Nah, di sini juga nanti akan ada nilai plus kalau seandainya kita sisipkan dengan ice breaking.
Kemudian kegiatan penutup, guru melakukan refleksi pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan refleksi, seperti misalnya bagaimana proses pembelajaran kita tadi, apa yang telah kita pahami setelah melakukan pembelajaran materi ini, dan seterusnya. Kemudian lakukan ice breaking terakhir, dan tahap selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran dengan soal tes baik tertulis maupun lisan dan lain sebagainya. Itu tergantung dengan kita maunya bentuk seperti apa soal tesnya. Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan materi dan menutup kegiatan pembelajaran dengan doa. Mungkin itulah tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan selama pada proses kegiatan belajar mengajar menggunakan model pembelajaran PBL ini. Mudah-mudahan bermanfaat.